Yo, para Wibu Nolep. Aduh gimana nih kabar lu pada kan? Gue doain semoga kabar lu pada gitu kan selalu baik-baik saja dan selalu diberi perlindungan sama Yang Maha Kuasa. Di video gue kali ini gue bakal ngebahas tentang DXD lagi yang menurut gue pembahasan kali ini tuh cukup menarik cuk, yaitu tentang Tuhan yang ada di Ekskul DXD. Dan di pembahasan kali ini nggak cuma fakta aja yang bakal gue sampaikan, tapi juga spekulasi atau teori gue tentangnya. Karena beberapa pembahasan nanti bakal ada spekulasi atau ada teori, pasti beberapa dari lu ada yang setuju, ada yang nggak sama spekulasi atau teori gue. Dan kalau lu punya teori atau spekulasi lain, coba tulis aja gitu di kolom komen. Kita saling berdiskusi aja cuy. Dan buat ngebedain ya mana fakta dan mana spekulasi, gue bakal menggunakan kata mungkin di setiap awal teori atau spekulasi gue. Nah, kalau lu juga mau ngedukung gue lebih jauh, lu bisa donasikan duit jajan lu gitu kan ke Saweria gue yang linknya gue taruh di deskripsi. Ya udahlah ya, daripada gue banyak bacot gitu cok, mending kita langsung aja lah ke pembahasannya. Sosok Tuhan DXD adalah sosok yang paling misterius hingga saat ini. Ada yang bilang dia lemah, ada yang bilang dia tuh kuat. Dan gue pribadi bakal bilang dia sangat-sangat kuat. Kenapa gue bisa bilang begitu? Itu karena selain dari manusia itu sendiri yang bisa melahirkan Great Red, Ophis, Trehexa, ataupun Samael, mereka tuh bisa terlahir juga karena sosok Tuhan DXD yang membuang sifat negatifnya. Gua ambil contoh di sini Trehexa yang udah dikonfirmasi langsung sama Ishibumi Sensei di Twitternya. Trehexa selain terlahir dari sifat negatif makhluk hidup, dia 80% terlahir karena sifat kehancuran dari Tuhan DXD yang telah dibuang dan membentuk sosok Trehexa. Dan mungkin gitu ya, nah ini baru spekulasi gue atau teori gue nih. Mungkin aja gitu ya, Tuhan DXD sengaja tidak membunuh Trehexa dan lebih memilih menyegelnya. Itu dikarenakan Tuhan DXD tahu kalau Trehexa akan memegang peranan penting di masa depan. Karena kalau nggak ada Trehexa, perjanjian damai di dunia DXD itu gue yakin belum ada sampai sekarang. Itu dikarenakan ideologi mereka yang mereka merasa lebih kuat. Ya, coba lu lihat waktu Arch Evil Dragon. Di situ dunia DXD baru bisa bersatu atau bisa berdamai saat Trehexa menyerang. Seandainya Trehexa nggak menyerang, gue yakin sampai sekarang tuh perjanjian damai belum ada. Dan itu cuma teori gue aja. Kalau lu punya pendapat lain, ya tulis aja gitu di kolom komen, cuk. Yang jelas, faktanya Tuhan DXD bisa melihat masa depan. Dan itu ada di beberapa scene. Yang jelas waktu Azazel bertanya, sampai sejauh mana rencanamu ayah? Karena sosok ayah yang dimaksud Azazel di sini adalah Tuhan DXD. Dan itu harusnya udah jadi bukti langsung kalau Tuhan DXD bisa melihat masa depan. Kedua, Tuhan DXD bisa menciptakan makhluk hidup yang luar biasa kuat. Ini udah terbukti dia bisa menciptakan malaikat kayak 4 seraf yang udah terbukti kekuatannya. Dari pihak iblis dia yang menciptakan 4 mau yang kekuatannya udah nggak diragukan lagi. Dari malaikat jatuh dia yang menciptakan Azazel. Dari para naga dia yang menciptakan The Drake dan Albion. Dan dari pihak manusia dia yang menciptakan para hero. Dan bukti kalau Tuhan DXD yang menciptakan mereka itu ada di kitab Injil DXD. Karena makhluk yang namanya tertulis di kitab Injil DXD, mereka tercipta karena campur tangan Tuhan DXD. Dan harusnya sebagai pencipta malaikat, malaikat jatuh, iblis, naga, dan manusia, Tuhan DXD memiliki beberapa jenis energi di dalam tubuhnya. Kayak Holy Power, Demonic Power, Dragon Power, dan energi kehidupan. Karena nggak mungkin aja gitu kalau Tuhan DXD bisa menciptakan malaikat, iblis, naga, ataupun manusia jika dia sendiri tidak memiliki jenis energi yang sama. Contoh, buat manusia yang pengen punya demonic power atau holy power, mereka harus direinkarnasi menjadi malaikat ataupun iblis. Dan itu mereka dimasukkan unsur energi dari ras malaikat ataupun iblis. Sehingga mereka bisa memiliki holy power atau demonic power. Atau kayak kasusnya Issei gitu kan. Dia bisa memiliki Dragon Power ketika dia direinkarnasi kembali menjadi naga sama Great Red dan Ophis. Tuhan DXD juga harusnya udah dipastikan bisa menciptakan dimensi dengan sistem kehidupan.
Contohnya kayak surga dan underworld. Dua tempat itu pada awalnya cuma ditinggali sama makhluk ciptaan Tuhan DXD, kayak malaikat, malaikat jatuh, dan iblis. Selain itu, skill pasti yang dimiliki Tuhan DXD adalah penyegelan. Skill segel milik Tuhan DXD bisa dibilang yang paling kuat yang ada di dunia DXD. Nggak ada satupun makhluk hidup yang mampu menandingi skill segel Tuhan DXD. Segel trihexa yang tergolong sangat-sangat rumit aja, itu ada sekitar puluhan sampai ratusan ribu segel yang ditempatkan Tuhan DXD pada trihexa. Selain trihexa, Sacred Gear itu juga bagian dari segelnya Tuhan DXD. Contohnya kayak Boosted Gear atau Defend Dividing yang merupakan Sacred Gear dengan 2 jiwa naga surgawi yang disegel sama Tuhan DXD. Dan segel yang ada pada Sacred Gear bisa gue bilang adalah segel yang paling kompleks yang ada di dunia DXD. Karena belum ada satupun orang atau satupun makhluk yang bisa ngebuka segel Sacred Gear itu. Issei aja yang bisa ngeluarin The Drake dari dalam tubuhnya, itu The Drake-nya masih balik lagi karena terikat sama segel Sacred Gear Tuhan DXD. Dan terakhir yang bisa gue pastiin, Tuhan DXD bisa menciptakan senjata dengan kekuatan yang sangat-sangat abnormal. Dan itu adalah Sacred Gear. Gak ada satupun fraksi atau faction di dunia DXD yang gak kenal sama 13 Longinus dan Sacred Gear. 13 Longinus itu diciptain langsung sama Tuhan DXD, dan 13 Longinus juga memiliki sedikit kekuatan dari Tuhan DXD. Hal itu dibuktikan sama ke-13 Longinus memiliki kekuatan suci. Dan Sacred Gear terkuat dari ke-13 Longinus adalah True Longinus yang memiliki paling banyak kekuatan Tuhan DXD. Dan harusnya hal ini udah menjadi konfirmasi langsung kalau The Drake, Albion, atau siapapun itu yang jiwanya disegel di dalam Sacred Gear masih kalah sama seperkian persen kekuatan dari Tuhan DXD. Dan True Longinus yang cuma punya persekian persen kekuatan Tuhan DXD aja udah bisa bikin satu fraksi atau satu faction itu ketakutan. Contohnya kayak fraksi yokai kemarin gitu. Dan ya itu aja sih kekuatan Tuhan DXD yang sampai saat ini udah jelas di mata gue. Tapi kalau teori sih sebenarnya masih banyak gitu teori gue tentang kekuatan dari Tuhan DXD. Contohnya kayak semua kekuatan Sacred Gear yang gak ada rohnya kayak True Longinus, Annihilation Maker, Zenith Tempest, Dimension Lost, dan yang lainnya lah. Yang menurut gue itu kekuatan Tuhan DXD itu sendiri yang dia segel ke dalam Sacred Gear. Ya tapi itu cuma teori gue aja cuk. Nggak tahu bener apa enggaknya. Tapi yang bisa gue pastiin gitu ya, Tuhan DXD itu sangat-sangat kuat yang mungkin dia menduduki posisi 1 sebagai yang terkuat di dunia DXD. Dengan tanda kutip kalau dia nggak mati. Oke, mungkin cukup sekian gitu kan untuk pembahasan kali ini ya. Mungkin pendek banget ya. Tapi ya udahlah gitu ya. Kalau lu punya pertanyaan, saran, pendapat dan yang lainnya gitu, atau lu mau berdiskusi gitu kan sama gua atau bacaan-bacaan gak penting lu pada juga bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, and share video ini ke teman-teman kalian, sahabat kalian, kerabat kalian, atau ke siapapun orang yang kalian kenal. Dan kalau lu mau ngedukung gue lebih jauh, lu bisa donasikan duit jajan lu gitu kan ke Saweria gue yang linknya gue taruh di deskripsi. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, and bye bye.